Nah, ketika memahami ini, menyadari ini, jadi apapun identitas yang melekat pada diri, ya kaya, miskin, jabatan, status, bentuk fisik misalnya yang putih, kulit gelap, keriting, apapun itu ya yang sifatnya fisik, terus yang segala macam bentuknya itu pikiran, dan juga yang lainnya ya, yang sifatnya itu terlihat ya, atau 3 dimensi misalnya. Nah, itu bukan identitas kita yang sebenarnya. Apa adanya muncul di saat itu yang lalu sebenarnya sampai sekarang sama aja. Nah, jadi ya kesadaran itu yang masih ingat nggak? Mungkin pernah mendapatkan pelajaran ya, bahwa kita itu setiap bayi, setiap anak yang terlahir di dunia ini itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mulia ya. Kalau teman-teman yang muslim ya, kan ada hadis ya yang bahwa setiap anak yang lahir itu gitu ya, di situ nanti secara redaksinya seperti apa nanti coba ditampilkan atau nanti di kolom komentar boleh. Setiap yang lahir itu fitrah dalam keadaan muslim, tetapi orang tuanya lah yang menjadikannya, ini kalau dari konteks agama ya, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Majusi dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan dalam konteks yang lainnya tentang eksistensial kita ya, tentang diri kita sendiri gitu, terkait dengan identitas diri kita ya sama. Jadi seperti kertas kosong ibaratnya kan, bayi itu kan seperti kertas kosong putih gitu ya. Kayak saya mengibaratkan bayi yang terlahir, kita semuanya itu terlahir dalam kondisi hati yang bersih ya. Kenapa ya? Karena itu kan ruh, spirit ya, jiwa takwa, percikan cahaya ilahi dititipkan di raga ini gitu ya, di raga, di tubuh teman-teman semuanya gitu kan. Itu adalah suci, mulia, luar biasa cerdas, luar biasa kuat, luar biasa tak terbatas, abadi, sejati, kekal ya, apalagi. Nah, yaitu percikan cahaya ilahi ya kan, energi ya kan. Nah, jadi pada dasarnya yaitu kesadaran ya, kesadaran. Nah, kita itu ya kesadaran, kita itu ya roh tadi ya, spirit gitu kan. Nah, ketika memahami ini, menyadari ini, jadi apapun identitas yang melekat pada diri ya, kaya, miskin, jabatan, status, bentuk fisik misalnya yang putih, kulit gelap, keriting, apapun itu ya yang sifatnya fisik, terus yang segala macam bentuknya itu pikiran, dan juga yang lainnya ya, yang sifatnya itu terlihat ya, atau 3 dimensi misalnya. Nah, itu bukan identitas kita yang sebenarnya. Jadi dari pertama kita lahir itu kita utuh, cukup, murni, suci, abadi, kekal, tak terbatas. Dan ya, jadi kalau menyadari ini ya, ini buat teman-teman semuanya ya, bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, entah itu saat kita itu masih kanak-kanak ya, yang tadi luka batin, inner child dan sebagainya ya. Kemudian sepanjang perjalanan kita sampai di saat ini gitu, yang masa lalu itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap diri kita itu tidak menunjukkan atau mengartikan itu identitas kita, itu bukan kita, bukan identitas kita ya. Tuh, ingat itu. Nah, jadi sadari ya, pahami dan diimplementasikan. Jadi ya, kita itu ya kesadaran itu sendiri yang sekarang nih ya. Siapa kita itu ya, kita hidup ya yang sekarang ini gitu. Kita bernafas di sini nih, merasakan sepoi-sepoi angin, teriknya matahari ya kan. Apa yang kita rasakan di saat ini, kita alami saat ini, yaitu diri kita.
tapi kan terus berubah kan. Setiap detiknya itu berubah gitu kan. Nah ini terkait dengan siapa kita ya, mengenal diri ya, kembali ke sejatian kita ya, ke diri kita. Nah, kemudian bagaimana untuk tadi apa sih, untuk menyembuhkan trauma ya, ataupun ya mengatasi masalah pengabaian ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah ini hikmahnya diabaikan, ditolak, ditinggalkan, dibuang, dan seterusnya. Itu mengantarkan saya pada, itu kan seperti kayak bawang ya, atau kan bawang dikulitin gitu. Apa-apa yang saya, perasaan tadi ya, perasaan yang saya sebutkan, itu sebenarnya kan rasa itu berasal dari ego saya gitu kan. Berasal dari mana? Dari si Sinta yang dulu, yang waktu masih kecil, yang waktu masih di perut my mom, dan di masa-masa balita itu ditinggalkan oleh sosok ayah gitu kan, dan itu mempengaruhi cara pandang saya terhadap diri saya sendiri. Ketika ego menyerah, yang hadir adalah apa tuh? Yang hadir adalah diri kita yang asli ya, cahaya yang ada dalam diri kita itu gitu loh, yang bangkit, yang bangun, yang sadar sadar, oh iya ya, kita itu lahir tuh sendiri guys. Kita itu lahir sendiri ya kan, dan nanti juga waktunya pergi juga sendiri juga gitu kan. Dan disitulah akhirnya menyelam ke dalam diri gitu kan. Nah pada saat mencari itu akhirnya ketemu apa? Ketemu diri yang fitrah itu loh. Jadi siapa sih sebenarnya cinta ini ya buat teman-teman juga itu. Nah sadar diri itu penting banget, karena dengan kita sadar, kita bisa merubah kondisi di luar diri kita sendiri. Kesadaran, sadar itu seperti apa sih? Kesadaran itu ya kita bernafas ya, nafas kita ya saat ini, yang sekarang ini, bukan yang kemarin, bukan masa lalu, bukan yang besok, bukan yang 1 jam yang akan datang, bukan 1 menit yang akan datang, bahkan bukan 1 detik yang akan datang, tapi yang sekarang ini. Ketika menyadari ya, sadar melek yang sekarang ini, jadi tahu bahwa yang terjadi yang lalu itu hanyalah kilatan peristiwa. Bisa disebut dengan ombak, bisa disebut dengan film, bisa disebut dengan ya rangkaian kisah ya, yang memang apa adanya muncul di saat itu yang lalu sebenarnya sampai sekarang sama aja. Nah jadi ya kesadaran itu yang sekarang ini ya, yang saat ini, bernafas di saat ini, hadir di saat ini. Penderitaan itu akan hadir ketika kita meninggalkan diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri gitu guys. Oke, salam sehat, bahagia, sejahtera, berkelimpahan. Ingat ya, kita itu cukup berkelimpahan ya untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dah.